dan kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak, saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja, enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa Enggak, tidak baiklah saya kira apa nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang sangat baik. karena kan orang menganalisanya Pak, karena menteri-menteri datang ke sini duduk di meja ini, kemudian ada yang bertanya itu silaturahmi biasa apa silaturahmi politik ya? Ya silaturahmi biasa, ada yang kangen karena belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tapi tidak ada pembicaraan politik biasanya? Ada. Betul, nggak ada. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Nggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo sangat baik? Ya, itu masyarakatlah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri? Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus jangan melebihi, jangan berlebih-lebihan. Karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak. Ojo kemajon. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Pak, saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, kayak gini kan, misalnya saya contoh nih, KDM ini apa tuh, lanjut bang, saya ini, lanjut. Contoh gimana bang?
Enggak, dia lagi ada kesibukan. Jadi sebenarnya kita semua sepakat dan satu tujuan bahwasanya pengen kita mencari pemimpin itu yang benar-benar pro ke rakyat. Bukan Iya, hanya pro ke pribadinya atau golongannya. Intinya itu. betul. Jadi kalau aku menilai KDM ini yang sekarang ini, sementara apa yang dikerjakan KDM ini sudah dilakukan sama gubernur lain, cuma tidak dipublikkan seheboh mungkin gitu. Jadi aku bilang beberapa orang yang dikatakan memuja atau kagum itu akibat virus konten. Aku bilang, lanjut, siapa yang mau komen? Ya gini Bang, kayak gini Mbak ya. Justru ini salah satu kesalahan Pak Anies Baswedan gitu ya. Coba kalau dulu program-programnya Pak Anies seperti pembangunan JIS, Kampung Bayam, atau programnya yang ke pelosok-pelosok itu dipublikasikan, mungkin akan berbeda Pak, dengan sekarang. Karena sekarang banyak yang nggak tahu tentang Pak Anies itu tersendiri. Karena Pak Anies punya prinsip itu, kebaikan itu orang lain nggak boleh tahu. Padahal sebagai public figure, kita itu mesti tahu apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpinnya, biar rakyat itu mengerti. Menurut saya ini kesalahan yang paling fatalnya gitu, Bang. Nah, itulah Coba kalau dulu, kekurangan Anies yang perlu kita kritik, Bang. iya, kalau dulu saya juga baru sadar sekarang kenapa kita sebagai Indonesia yang kita seperti kan sekarang banyak yang itu jadi videoin kan biar orang itu mengerti kenapa. Iya, sekarang di rakyat Indonesia ini banyak orang-orang yang bisa bilang awam, Mbak. Kalau dalam politik itu banyak yang nggak peduli, banyak yang nggak tahu gitu. Taunya aja di pemilihan di Sogok. Sementara dia megang HP hampir sehari penuh gitu. Jadi informasi masuk ke HP dia. Karena di sini kita nggak ada pendidikan politik itu sendiri. Banyaknya disuguhin kalau di televisi itu debat-debat yang gimana hanya untuk mementingkan partai-partai itu sendiri, Pak. Nggak ada kerasa ke rakyat itu bahwa para pemimpin kita itu peduli sama rakyat, pro rakyat gitu. Nah sekarang yang saya rasakan, saya sebagai warga Jabar, saya di Kabupaten Bandung, ya, saya baru merasakan dengan hati saya merasakan, ya, kebijakan karena itu. Emang saya dari rekam jejaknya, Mbak, saya menilai itu dari seperti kasus di waktu berhala di saya pernah benci dulu, Mbak, itu pernah benci dulu saya. Saya selidiki karena saya ingat omongan Bapak Anies itu harus rekam jejak itu. Ya, saya selidiki. Bang Gibran berdasarkan kebijakannya. Bang diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Ini kan ada aturannya, Bang. Ya, kita harus intelek, Bang. Ada. Nanti kalau udah saya selesai, saya diberhentiin sama host, saya akan menghargai. Hostnya nggak ada soalnya. Kita harus tunjukkan. Ada saya Momot. Sabar. Nah, silakan Bang. Silakan terang saja. Ya, silakan terang saja, silakan. Saya kasih terang saja, silakan. Ini Made belum. Made dulu, Bang Made dari tadi itu belum. Made dulu. Oh, enggak, Pak. Tahu gitu. Misalkan itu mau ngomong. Silakan Made dulu. Pakai aturan ya. Dibiasakan budaya ngantri di Indonesia, jangan main serobot. Made. Ya. Gibran nih. Mantap. Silakan. Oke, thank you host. Dari tadi sih saya nyiwak aja di bawah. Apa nih topiknya yang ini aja yang di host sesuai itu ya? gambar aja menurut Anda seperti apa ini yang disajikan sama host. Kalau saya sih bilang 11-12 itu aja sih jawabannya simple. Oh, betul. Ya kalau saya simple aja 11-12 itu aja. Atau kalau saya sebutnya sama, saya yakin sama ini. Kalau 11-12 saya bisa bilang 12-12 lah. Mirip berarti kalau aku bilang mirip satu kata. Nah, kalau saya bilang 11-12 karena memang kenapa saya bilang 11-12? Kalau Pak Jokowi 12 karena sudah jadi presiden, terus KDM 11 karena belum jadi presiden. Nantinya begitu jadi presiden jadi 12-12 sama. Iya sih, gambaran itu sudah terlihat dengan kedatangan Aguan kemarin ya. Oke. Yoi. Udah Bang Made. Ya. Ya sudah kan pertanyaannya itu lagi atau mau apa narasi lagi? Ya silakan. Saya closing statement mau turun. Oh ini bentar ya closing pula ini ya Bang ini. Oke silakan. Ya, saya sampaikan begini dulu ya. Saya
terhadap Pak Anies itu saya sudah ngikuti beliau dari dan saya sering ngobrol juga waktu beliau masih di Universitas Paramadina waktu itu, ya, karena dia juga guru saya. Jadi kalau saya ingin teman-teman yang kalau memang mengklaim bahwa Anda itu adalah anak Abah, tolong jaga sikap, jaga etika, jaga perilaku juga, jaga ucapannya, jangan sampai merusak citra Abah. Nah, kau terpental dia. Wah, mana? Jadi gini ya, aku menanggapin abang tadi ya. Memang kita pendukung Pak Anies, tapi karakter orang jangan pula dipaksakan. Saya terus terang, tunggu dulu, bentar bang. Saya terus terang dari awal saya dukung Pak Anies itu, yang tadinya saya dukung Prabowo, saya dukung Pak Anies. Sampai teman-teman bilang, Nila harus seperti Pak Anies. Saya bilang, seandainya pun Pak Anies melarang saya, dengan karakter saya nggak akan bisa saya merubah itu gitu. Jadi harus pahami juga karakter orang. Itu pelanggaran, itu turun sendiri, itu pelanggaran dia tuh biasanya. Oh, ya udah lanjut. Pelanggaran karena terlalu banyak ngurusin orang tuh pelanggaran sendiri biasanya. Jangan Ya kan? memaksakan itu, sesuatu hal itu tidak bisa dipaksakan. Kita mendukung Anies juga tanpa paksaan gitu. Jadi jangan juga kita diintervensi dengan paksaan. Aku bilang. Nggak, TikTok ini gini Kak, TikTok ini kalau banyak ngurusin masalah pribadi orang, dia turun sendiri Kak. Oh iya. Jadi aku kan dari dulu aku udah di TikTok aku hampir 4 tahun. Dari dulu aku dukung Pak Anies ya, sampai bersuara melawan semua aku lawan. Sampai ada orang bilang, Nila coba mencerminkan kayak Pak Anies. Gak bisa, aku bilang. Pak Anies pun larang aku lawan kalau nggak cocok. Terus itu sih cuma memang pengen main, saya pengen silaturahmi aja. Ya udah tuh Kang Edi diajak tuh, Kang Edi. Kang Edi ya? Iya. Cuman cari liburnya itu kayaknya susah bener. Libur cuma hari ini ya. Memang gak ada habisnya libur. Susah kalau nunggu libur mah udah uang aja berangkat. Biasanya kalau kebanyakan rencana itu nggak jadi-jadi. Ya. Ya itu lebih sering kalau sir berangkat aja udah. Atau nyampe aja. Ya begitulah, host. Saya ini bisanya cuma nyerocos, bisanya cuma ngeromet, tapi memang pakai data gitu. Ngeromet saya, ngoceh saya itu ada datanya gitu. Jadi saya tidak ahli dalam bernarasi yang berbobot, intinya begitu. Tapi saya paham gitu. Apalagi saya orangnya gampang lupa, kalau habis lupa. Wah, enak itu. Kalau gampang lupa itu enak. Habis makan lupa, makan lagi. Terus saya kalau diskusi sama Habib yang itu saya langsung budek telinganya. Jadi kalau saya bertanya nanti dia tanya balik, itu saya nggak tahu, langsung budek gitu. Jadi dia ngomong apa saya nggak dengar gitu. Makanya kebanyakan kalau ngobrol sama saya, diskusi sama saya, rata-rata itu Habib itu apa pengikutnya itu marah. Terus langsung nurunin saya itu. Nggak tahu tuh tiba-tiba budek gitu kalau dia yang ngomong. Otomatis ya itu. Otomatis. Jadi telinga saya memang tidak bisa mendengar hal-hal yang batil atau hal yang dobol gitu loh, menolak. Gitu. Nah, kalau dia yang nanya terus saya mesti nggak dengar, walaupun telinga saya itu ditempelin di kamera, sampai ditempelin itu nggak denger. Gimana yang keras ngomongnya, dia sampai mulutnya itu nempel kamera aja, itu saya nggak denger. Kayak siapa itu yang orang timur itu, orang Flores apa orang mana itu, yang S Muhammad itu, yang pakai peci merah terus. Kalau Ambon. Ya orang Ambon itu kalau sama saya tuh mengutuk keras itu. Wah, itu Dedi Tegal itu pembenci itu, antek Yahudi itu, Dedi Tegal nanti suul khotimah itu. Wah, baunya mengutuk keras. Awalnya so adem.
Awalnya kan Artinya begini, Kang Deddy. Artinya konten-konten Kang Deddy yang Kang Deddy anggap itu kecil, nggak seberapa. Tapi kontribusi Kang Deddy dalam hal masalah nasab ini besar kontribusinya. Dan itu menjadikan Mbak Alawi itu hiperpanik. Bukan sekedar panik saja, hiperpanik. Dan merasa Kang Deddy ini menyebarkan racun buat mereka. Jadi kontribusi sekecil apapun itu sangat berarti dalam masalah polemik nasab ini, Kang Deddy. Insya Allah. Karena memang menurut yang saya pelajari selama ini mengikuti polemik ini, karena memang betul bahwa mereka itu datang dari negeri Hadopul Maut itu datang ke Indonesia itu karena di Indonesia ini masih kebanyakan masih percaya hal-hal yang semacam sakral, kesaktian itu seneng gitu. Jadi apalagi di Indonesia ini banyak orang disibukkan dalam urusan duniawi lah. Jadi pada suka yang instan gitu. 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 Tuh, mulai kembali suaranya.